Shalom dan salam sejahtera kepada semua saudara. Dan saat ini tentunya kembali lagi dengan saya Bester Turandang di acara Dialog Sehat, di mana Aware Borneo berkolaborasi dengan Rumah Sakit Advent Medan untuk menyampaikan tips-tips mengenai kesehatan. Dan saat ini kita kedatangan seorang dokter ya, Ibu Dokter Leni dari Rumah Sakit Advent Medan. Rumah Sakit Advent Medan. Shalom Bu Dokter. Shalom. Iya, baik, terima kasih. Dan saudara, saat ini kita akan membahas sebuah pembahasan tips kesehatan yang sangat menarik ya buat saya ya. Di mana kita akan membahas mengenai HIV dan AIDS ya. Apakah itu hal yang sama atau hal yang berbeda? Tentunya kita akan mengetahuinya lebih banyak saat ini. Baik Bu Dokter, kita langsung masuk saja Bu Dokter ya ke pembahasan kita. Jadi sebetulnya kenapa sih kita ini harus mengetahui apa itu HIV dan AIDS? Khususnya ya kepada saya orang awam ya. Kenapa itu Bu Dokter? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung karena kasus HIV yang mulai meningkat ya di kota kita ya, di kota Medan. Jadi kita sangat dibutuhkan untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang HIV. Karena HIV ini sudah meningkat betul dan banyak yang mengenai remaja-remaja yang masih muda. Oh begitu ya. Jadi artinya karena lagi Iya. meningkat dan efeknya itu apakah mematikan atau hanya seperti bagaimana efek daripada HIV atau AIDS ini Bu Dokter? Ya. HIV ini bila kita tidak ketahui, memang gejala awalnya itu tidak diketahui. Seperti Ya, kita ya. seperti biasa-biasa aja, seperti sehat aja. Tiba-tiba nanti mungkin si pasien merasa lemah atau ada batuk atau ada diare. Dan bila tidak ditangani dengan serius, dia akan jatuhnya ke AIDS yang mengakibatkan kematian. Oh Dan begitu. kasusnya sudah banyak. Oke. Iya. Nah, saya mau tanya Bu Dokter, saya pernah dengar bahwa HIV AIDS ini belum ada obatnya, betul ya? Atau bagaimana Bu Dokter? Iya, sampai saat ini obatnya belum ada. Hanya obat yang kita berikan itu kepada pasien untuk meningkatkan kekebalannya saja. Dengan catatannya, si pasien juga harus lebih disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, tidurnya yang teratur, tidak dugem ya, tidak dugem, tidak boleh merokok, tidak boleh ngopi. Tidak boleh ya kemana-kemana gitulah, harus dia sesuai dengan peraturan. Gitu. Peraturan, oke. Jadi jangan dugem ya Bu ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu dugem, jangan pergi ke tempat disco, ke tempat kafe-kafe begitu ya. Apalagi kalau sudah tengah malam Bu Dokter benar, ya. Oke, nah kalau saya mau bertanya lebih jauh, jadi sebetulnya HIV atau AIDS ini apakah dia virus, apakah dia bakteri, atau apa sebenarnya HIV AIDS ini Bu Dokter? HIV ini sebenarnya virus dan bisa menyerang siapa aja. Itu tadi yang seperti saya bilang, bagi orang-orang yang tidak patuh ya. Nah, contohnya seperti apa yang tidak patuh? Suami istri, misalnya istrinya nggak ada, dia pergi ke yang lain, gitulah dia. Contohnya. Oke. Oh jadi memang itu virus ya, virus yang bisa Iya, itu tertular virus. dari orang lain ya, HIV. Nah jadi mungkin pertanyaan saya selanjutnya, apa perbedaan antara HIV dan AIDS atau sama? Gimana dokter? Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau HIV itu adalah gejala dini. Ya seperti dia mungkin ada batuk, ada sesak, ada diare. Tapi kalau sudah jatuh dia ke AIDS, itu sudah di terminal. Itu sudah diare kronis, batuknya yang sudah sesak, badannya gatal-gatal, kurian, tidak ada makan, tidak selera gitu. Kalau HIV dia masih seperti yang biasa-biasa aja ya, seperti kelihatan sehat. Dia main bola atau dia mau berenang seperti biasa aja, tidak kelihatan. Tapi kalau AIDS itu emang sudah benar-benar terminalnya lah, itu bakal dia akan pergi gitu. Oke, berarti artinya baik HIV atau AIDS ini sebetulnya sama, hanya berbeda tahapannya ya. Kalau HIV masih tahapan yang awal bisa kita katakan, AIDS ini sudah tahapan yang berat lah ya. Terminal ya sebutannya. Oh begitu. Oke, kalau gitu selanjutnya kira-kira karena ini virus berarti
ya dia menular. Kira-kira apa aja Bu Dokter yang menjadi penyebab penularan HIV atau AIDS ini? Sehingga orang bisa terkena seperti Ibu Dokter bilang kan di Medan lagi berkembang ini lagi banyak. Kenapa itu? Ya. Penularannya seperti apa? Eh, Penularan HIV ini itu yang pertama dari ini ya, hubungan suami istri yang sudah tertular HIV. Hmm. Misalnya ada seorang pasien, dia berhubungan suami istri ya, ini tetap penyebabnya dari hubungan suami istri, dari sperma laki-laki, dari wanita, dan juga bisa dari darah, bisa juga dari air susu ibu. Itu ya penularannya ya. Jadi Itu hanya 4 aja sih, dari suami istri, dari itu tadi ya, dari laki-laki yang sudah tertular atau perempuan yang sudah tertular, dari darah juga bisa, dari air susu ibu. Ibu yang hamil dia HIV, dia kasih ASI-nya, anaknya pasti tertular. oh begitu. Jadi artinya di luar itu sebetulnya ya tidak akan menularkan ya di luar kegiatan yang Ibu Dokter katakan tadi. Iya. Sebetulnya itu tidak menularkan ya. Jadi kalau hanya sekedar bersentuhan salaman atau mungkin lebih jauh berpelukan itu berarti nggak menularkan ya Bu Dokter? Atau bagaimana Bu Dokter? Enggak. Enggak ya? Seperti salaman atau kena keringatnya, atau kita pakai pakaiannya, atau satu rumah Iya, iya. sama-sama tidur, itu tidak akan menularkan. Jadi kita Oke. bukan takut kepada orangnya, takut kepada penyakitnya. Karena itu kalau tidak melakukan hubungan suami istri yang sudah terkena, tidak akan kena walaupun kita pakai bajunya, kita salaman kan. Kadang-kadang saya juga gitu di ruangan, kan saya salam pasien ini ya. Iya, Nanti iya. perawat saya nanya, kok dokter mau nyalam ya? Gitu kan. Itu nggak tertular, dari salaman nggak tertular, dari keringat tidak tertular, kecuali perawat saya mungkin lagi pasang infus, Ya. jarumnya itu ke cucu dia, nah itu udah alamat lah kenanya. Oke, berarti kalau saya mau bertanya lagi, berarti virus HIV dan atau AIDS ini sebetulnya sifatnya bukan seperti COVID ya, yang airborne, yang mengudara dia di udara, enggak ya? Ya, Itu memang, enggak. oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa hal-hal tersebut tadi bagaimana bisa menular, bagaimana tidak menular. Nah sekarang kalau lebih spesifik lagi, kalau kita mau mencegah jangan sampai kena virus itu apa kira-kira Bu Dokter langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya ya untuk laki-laki ya. Iya. Kalau istrinya jauh-jauh, janganlah keluyuran. Atau kalaupun keluyuran seandainya, Iya. pakailah kondom. Iya, Nah, oke. Jangan berhubungan dengan yang bukan pasangannya. Dan bila belum berkeluarga, ya diusahakan tidak berhubungan suami istri. Karena kita tidak tahu ya pasangan kita itu apakah dia positif atau tidak. Iya. Mungkin kalau kita lanjut lagi berarti kalau orang yang mengidap HIV dan AIDS ini apakah memungkinkan dia sembuh atau sebenarnya virus itu hanya ditekan jadi tidak berbahaya? Gimana dokter? Seorang pasien HIV tidak akan mungkin sembuh. Tidak akan mungkin sembuh. Tapi dia bisa bertahan berusia panjang kalau dia patuh. Contohnya, ya makan obat seumur hidup. Itu ada obatnya dari Dinas Kesehatan, diberikan obat gratis. Dia makan obat, itu yang pertama. Kemudian pola hidupnya yang harus dirubahnya. Sebenarnya sih gampang ya, kalau banyak pasien saya itu yang sehat ya, sehat, yang gemuk, sehat, dan kerja seperti biasa, tidak kelihatan. Kalau kita ketemu itu tidak yakin, oh ini HIV ya, ternyata enggak. Karena dia memang patuh dia dengan peraturan yang obatnya rajin dimakan, terus pola hidupnya juga dirubahnya, dan dia tentu rajin, kalau dia Kristen rajin dia ke gereja, kalau dia Muslim dia rajin sholat. Itu aja. Ya, artinya memang selama kita melakukan hal yang bisa hal ya rutin kita minum obat kita atau menjaga pola hidup yang baik ya virus itu juga akan tertekan dia, yang artinya nggak akan menyebabkan penyakit yang terlalu jauh untuk kita jadinya Bu Dokter, seperti itu ya kira-kira ya. Iya. Nah, yang pertanyaan saya kan tadi Ibu Dokter sempat bilang kalau ada anak yang menyusui ya berpotensi untuk tertular.
Nah, jadi sebetulnya kalau mau saya Iya. tanya lagi, jadi untuk orang yang terkena HIV atau AIDS ini tidak memandang umur berarti ya, mau bayi, remaja, dewasa, bahkan lansia pun bisa Iya. terkena ya, seperti itu ya? Oke, Ya, makanya kan seorang ibu yang hamil iya. yang menderita HIV itu sudah disarankan untuk operasi dan tidak memberikan ASI-nya. Memang sangat disayangkan ya, ASI sangat penting, tapi apa boleh buat daripada anaknya tertular, Mhm. ASI-nya tidak boleh diberikan. Mmm, begitu ya. Nah eee, kalau sebagai seorang remaja ini ya, baik maupun remaja putra atau putri, yang dimana mereka kan masih memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi kan, akan mencoba banyak segala sesuatu, Mm-mm. mungkin ada yang salah langkah di seks bebas, ada yang salah langkah mungkin di penggunaan obat-obatan ataupun hal yang lainnya. Jadi Mm-mm. kira-kira kalau dari Ibu dokter sendiri, hal apa yang mau Ibu dokter tekankan kepada orang-orang muda ya, baik yang wanita maupun yang laki-laki, untuk terhindar dari HIV AIDS ini, gimana Bu dokter? Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang ibu, saya lebih menekankan kepada anak-anak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya akan memberi pelajaran tentang seks, tentang HIV gitu. Karena mungkin mereka kalau tidak diterangkan mereka tidak mengerti. Dan mereka kalau tidak takut akan Tuhan, mereka akan menjalankannya aja. Karena ada beberapa pasien yang masih SMA ya, masih SMA. Oke. Ada beberapa masih SMA. Mungkin ketidaktahuannya, kepinginnya dikerjakan, Mhm. ternyata kena sakit, diare, dicek, ternyata positif. Gitu. Oke. Jadi memang kita harus mengajak anak-anak kita lebih dekatlah ke Tuhan, takut Mhm. akan Tuhan, kita ajak, kita rangkul lah. Iya, Gitu. iya, iya. Saya mau bertanya juga Bu dokter, eee, saya mendengar bahwa cenderung ya ini hanya sepengetahuan saya sebagai orang awam ya, bahwa virus ini lebih mudah menular ketika orang melakukan hubungan sejenis, itu betul nggak Bu dokter? Karena kan ya sekarang kan Iya, lagi berkembang juga yang hubungan sejenis ini, apakah itu memang lebih gampang menular atau bagaimana? iya. Memang lebih gampang menular untuk gay ya, Iya, yang iya, iya, iya. lelaki suka lelaki, iya. Dan Mmm. banyak. Tapi Ah. eh, mereka walaupun sudah melakukan itu, begitu mereka tahu positif dan mereka rajin makan obat, mereka ya sembuh dalam arti kata mereka bisa beraktivitas seperti kita. Oh, jadi artinya memang Sembuhnya gitu, mhm, ya silakan silakan Bu silakan Bu silakan Bu. seperti kita tapi bisa melakukan aktivitas tapi tak sembuh, sembuh tapi tak sembuh, nah gitulah dia. Oh gitu ya? Sembuh kan, bisa kerja kantor seperti biasa, banyak pasien saya gitu, banyak ngantor seperti biasa tapi tak sembuh. Tapi Mmm. tetap suatu saat bila dia, kan ini kan kekebalan tubuh yang dikenainya virus ini kan, kekebalan tubuh kita yang ditekannya, dilemahkannya. Begitu kita kembali ke dunia malam, kembali merokok-merokok, Mmm. ngopi-ngopi sama teman-teman, daya tahannya menurun, disitulah mulai virus itu kembali lagi naik. Gitu dia. Jadi itulah ya, intinya dari virus HIV dan AIDS ini menyerang kepada kekebalan tubuh kita. Jadi Kekebalan. kalau kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, ya tentu kekebalan tubuh akan turun, ya akan semakin leluaslah virus Iya, itu di dalam diri kita gitu ya? iya, iya. Oke. Oke Bu dokter yang terakhir kira-kira, kesimpulan apa yang mau Bu dokter sampaikan kepada kita semua ini yang sedang menyaksikan bahwa bahayanya AIDS atau HIV ini? Silakan Bu dokter. Saran saya yang pertama ya, untuk yang mau menikah, catin, Mmm, calon pengantin calon pengantin. sebaiknya diperiksa. Ya, itu yang pertama. Karena dari pemerintah juga itu sudah ada instruksinya, catin itu wajib dicek HIV. Mmm. Tapi sampai sekarang kayaknya masih belum jalan. Itu yang Iya, iya, pertama, iya. yang catin ya, catin Oke. itu wajib. Karena eh, kalau dia udah ketahuan dari awal kan kita tahu pencegahannya. Jangan sampai berjalan bertahun-tahun baru ketahuan. Mmm. Tuh. Baru yang kedua,
sebagai orang yang beragama tentu kita harus lebih takut dan lebih dekat kepada Tuhan. Bahwa yang kita kerjakan itu dengan yang bukan pasangan kita itu sangat berbahaya. Dan kalaupun terpaksa, gunakanlah kondom. Itu dia. Oke, terima kasih Bu Dokter. Artinya semua tips-tips yang Bu Dokter sampaikan itu pasti sangat berguna untuk kita dan untuk semua saudara yang menyaksikan dari mana saja. Oke Bu Dokter, terima kasih banyak untuk kesempatannya saat ini. Dan untuk semua saudara, inilah yang dapat kami sampaikan saat ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Dialog Sehat berikutnya. Tuhan memberkati.